Selamat mendengarkan alih wahana dari naskah drama menjadi drama radio dengan judul Soekram karya Sapardi Djoko Damono. Kami dari kelompok 6 kelas 5C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Perbangsa Karawang akan membawakan drama Soekram. Selamat mendengarkan. Pengarang itu adalah aku. Aku adalah pengarang itu, laki-laki yang sakit dan hanya tinggal menunggu ajalnya saja. Aku hanya ingin kalian semua pusing, biar tidak hanya aku yang merasakan pusing karena penyakitku. Mereka semua melihatku seakan aku adalah mayat yang hidup kembali. Heran bercampur rasa takut yang terpancar dari sorot mata mereka. Aku hanya ingin menghirup udara luar, merasakan udara malam, sama seperti apa yang mereka rasakan. Apakah salah? Aku hanya ingin hidup normal, selayaknya mereka yang ada di sekitar. Aku masih muda, aku masih pantas untuk ada di dunia. Pak, saya pesan 1 porsi sate dan gulai kambing dengan 1 gelas kopi susu panas. Baik, akan segera saya buatkan. Tunggu sebentar. Bonar dan Yatno dengan tidak sengaja melihat Soekram dari kejauhan sedang makan di warung sate. Bonar dan Yatno merasa terkejut dengan melihat Soekram yang sehat-sehat saja. Kemudian Bonar dan Yatno datang menghampiri Soekram lalu bertanya, Kenapa kalian melihatku seperti itu? Apa ada yang salah? Kukira kau sudah mati. Kita mengira bahwa kau sudah mati setelah beberapa lamanya tidak terlihat. Kenapa bisa kalian mengiraku sudah mati? Bonar dan Yatno tidak menjawab pertanyaan dari Soekram. Tanpa pamit dan permisi, Bonar dan Yatno meninggalkan warung sate. Namun Soekram memintanya untuk tinggal sejenak lagi karena ada yang akan disampaikan padanya. Tetapi Soekram tidak tahu sesuatu apa yang akan disampaikan. Jadi Soekram diam dan membiarkan mereka pergi. Setelah cuti untuk 2 semester karena sakit yang aku alami, akhirnya aku merasakan kembali suasana kampus. Tepat pada hari pertama perpeloncoan untuk mahasiswa baru, aku masih dipercaya untuk menjadi bagian acara perpeloncoan bersama beberapa teman lainnya yang juga menjadi panitia di acara tersebut. Perpeloncoan di hari pertama hampir selesai. Kini tinggal pemilihan untuk wakil di acara penutupan di hari terakhir nanti. Semua berkumpul di aula dengan membentuk lingkaran. Nengah mengusulkan sosok wanita yang ia sebut pandai berdeklamasi. Setelah mendapatkan persetujuan, perempuan tersebut dipersilakan untuk memperlihatkan kemampuannya untuk berdeklamasi. Ayo Maria, silakan kamu berdeklamasi. Tidak, aku tidak bisa. Hei, ayolah, aku tahu kamu pandai berdeklamasi, Maria. Maria berjalan menuju ke tengah lingkaran. Kau ini apa-apaan, Nengah? Sekarang, ayo kita beri tepuk tangan untuk Maria. Maria berdeklamasi. Sekian dari saya, terima kasih. Tidak kusangka ternyata suara dia sama persis seperti ibuku. Hari ini tepat hari terakhir perpeloncoan. Seperti biasanya ada acara balas dendam bagi pelonci terhadap senior dan seniorita. Ributnya melampaui kesabaranku yang sedikit berkurang karena melihat Maria yang sudah muncul lagi di tengah-tengah kami semua untuk berdeklamasi kembali. Ayo Maria. Kemerdekaan adalah laut semua suara. Bawalah aku kepadanya. Mengapa dia selalu terlihat mempesona? Maria selesai berdeklamasi. Acara ajang balas dendam pun selesai. Aku melihat wajah Maria yang pucat pasi. Aku tahu dia sedang sakit. Tidak lama ketua panitia menghampiriku dan memerintahkanku untuk mengantar Maria pulang. Soekram, tolong antarkan Maria pulang ke rumahnya. Tapi jangan macam-macam ya.
Ayo Maria, aku antar pulang. Badanmu terlihat lemas dan mukamu pun pucat. Iya, tapi aku harus ikut perpeloncoan lagi minggu depan, Sokram. Maksudmu? Iya, aku harus masuk organisasi mahasiswa Katolik supaya aku tidak terisolir. Jangan dipaksakan, kamu belum sembuh total Maria. Tetapi aku harus mengikuti, jika tidak aku akan terisolir. Kenapa harus? Utamakanlah kesehatanmu dulu. Entahlah, tetapi harus dan tidak ada pilihan lagi. Jika itu keputusanmu, aku tidak berhak untuk melarang. Aku baru tiba di tempatku pada sore hari. Perkuliahan sudah mulai berjalan beberapa minggu. Aku mulai terbiasa kembali menjalani aktivitas sebagai mahasiswa. Setelah cuti beberapa lama, tiba-tiba ibu kos menghampiriku dan mengatakan mengenai telegram dari keluargaku di Solo. Ibuku menyuruhku untuk pulang karena adikku Rusdi kena masalah. Nak Swekram, kamu mendapatkan telegram dari Solo dan ibumu menyuruhmu untuk pulang ke Solo. Baik Bu, terima kasih untuk informasinya, saya akan segera pulang. Aku mulai berbaring di tempat tidur. Aku akan pulang esok hari. Rasanya badanku terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan ke Solo setelah aktivitas yang aku lakukan di kampus dari tadi pagi. Esoknya aku pergi menuju Solo menggunakan kereta api. Selama di perjalanan, aku terus-menerus merasa gelisah membayangkan keadaan ibu di kampung. Selang 1,5 jam, aku sampai di rumah dan disambut oleh ayah. Soekram, adikmu telah ditangkap polisi. Bagaimana bisa Rusdi ditangkap polisi, Pak? Apakah dia telah mencuri? Tidak, adikmu membela petani, Kram. Lalu mengapa dia bisa ditangkap polisi, Pak? Pagi hari tadi, ada seorang pengusaha yang ingin membeli tanah milik petani. Dan adikmu membela para petani. Namun dia bersama dengan teman-temannya dituduh menjadi provokator dalam keributan. Jadi, Rusdi sekarang di kantor polisi. Iya, aku dan ibumu telah melihat keadaan adikmu di kantor polisi. Segeralah kamu pergi menemui adikmu dan tanyakan apa permasalahannya. Aku memutuskan untuk menjenguk Rusdi besok pagi dan menuju kamar untuk beristirahat. Aku sudah di kantor polisi, menuju sel di mana adiknya ditahan. Aku melihat ia baik-baik saja, tanpa ada sedikit pun goresan luka kecil di keningnya. Apa kau sudah membaca beritaku di koran? Ya, aku sudah tahu. Dan keadaan ibu mengkhawatirkanmu. Bilang padanya bahwa aku baik-baik saja, jangan terlalu mengkhawatirkanku. Aku adalah sosok yang pendiam. Masuk organisasi pun atas dorongan ayahku. Aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Karena aku kurang bisa untuk berbasa-basi dengan teman-teman sel adiknya. Aku memutuskan untuk berpamitan dengan adikku setelah sebelumnya aku menemui komandan polisi dan meminta kepada beliau agar adikku segera dibebaskan. Melihat tujuan apa yang dilakukan adiknya adalah untuk membela kaum tertindas. Pulang dari kantor polisi, aku langsung kembali ke rumah untuk kembali berbicara dengan ibu, sekaligus untuk berpamitan sore nanti akan kembali ke perantauan karena masih ada tanggung jawab yang diemban di kampus. Aku baru selesai mengikuti mata kuliah Stadium General dan pergi meninggalkan ruang kelas. Swekram, kemarin kau kemana? Mengapa tidak hadir? Kita tidak ada kemajuan karena ulah borjuis kecil dan kau yang anti revolusi, kita selalu keduluan. Aku ada urusan di kampung. Sudahlah, aku sedang pusing. Wah, kalau begitu lebih baik kita makan bakso dekat jembatan. Kau ingin menakdirku? Punya uang dari mana? Aku dan Wibowo berjalan menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda dan berjalan menuju tukang bakso. Bagaimana dengan hubunganmu dan Minuk? Asal ke tempat ini, aku selalu ingat kau dan Minuk. Aku dan dia baik-baik saja. Sudahlah, makan dulu. Tidak baik makan sambil berbicara. Apa besok malam kau tidak akan hadir lagi? Aku tidak tahu. Bung Warso akan datang. Dia ingin bertemu dengan kita semua di daerah Pengok. Kenapa kau malah melamun? Aku hanya bosan dengan keadaan sekarang. Ingin revolusi segera berakhir dan keadaan kembali kondusif. Makanya kau datanglah ke pertemuan besok malam. Sepertinya tidak bisa. Aku harus pulang ke Solo besok pagi. Adikku akan keluar dari tahanan. Apa dengan adikmu?
aku diminta untuk latihan pagelaran drama Chekhov. Sebenarnya aku agak sedikit malas, tapi aku tahu ada Maria yang juga menjadi bagian dari pementasan drama tersebut. Latihannya di Rumah Manto. Karena halaman Rumah Manto yang cukup luas, drama yang dipentaskan merupakan sebuah kebudayaan Rusia, kebudayaan Sunda, kebudayaan si penyadur. Aku capek. Aku kasihan melihat Maria yang dipaksa mengulang adegan kocak yang berkaitan dengan salah satu tokoh perempuan dalam drama itu. Padahal jelas terlihat dari raut wajahnya yang lesu. Semangatlah Maria, sekali lagi saja hampir sempurna. Benar ya, aku nggak kuat, sudah merasa letih sekali. Aku duduk di teras Rumah Manto sambil sesekali memperhatikan Maria yang sedang membawakan lakon. Ingin sekali rasanya menghentikan sejenak Maria untuk beristirahat dulu, namun aku tidak bisa. Di sampingku ada Manto. Kami berdua membicarakan Maria. Hei, kenapa kau memandang Maria seperti itu? Apa ada yang sedang kau pikirkan? Tidak. Aku hanya kasihan saja pada Maria yang sudah terlihat kelelahan. Memang tidak ada yang menandingi daya pikatnya dan mungkin juga kecerdasannya. Maria adalah wanita yang diidamkan setiap laki-laki, termasuk kau. Ngawur omonganmu. Sudahlah, jangan membohongi dirimu sendiri. Tanpa harus kamu jelaskan, aku sudah tahu. Aku dan Manto berjalan bersama-sama menuju ke rumah kos masing-masing. Masih mengenai topik pembicaraan yang tidak terhenti. Aku tahu kamu hanya memungkiri bukan tidak merasakan. Kamu pasti tahu. Ya, hubunganmu dengan Minuk yang sudah tinggal menghitung waktunya. Beberapa tahun kemudian, kini Soekram sudah menikah dan melanjutkan pendidikan S2 di Amerika. Minuk yang akhirnya dipilih oleh Soekram untuk menjadi istrinya baru saja melahirkan anak pertamanya. Saudara sekalian, saya Soekram, tokoh dari sebuah cerita yang ditinggalkan penulisnya seminggu yang lalu, meninggalkan saya yang belum selesai. Maksud saya, penulisnya meninggal dunia di saat cerita yang ia buat belum sempat diselesaikannya. Saudara sekalian melihat jenazahnya dimakamkan kemarin, bukan? Ya, kami datang ke pemakamannya. Wajahnya juga tentram sekali, bukan? Seperti tidak ada masalah saat meninggalkan saya diciptakan pada suatu pagi sekitar pukul 3, di saat ia tidak bisa tidur. Mungkin obat tidur yang diberikan oleh dokter kepadanya sudah tidak mempan lagi. Mula-mulanya, ia hanya mendeskripsikan saya dalam beberapa kalimat, tetapi saya sadar jika saya hidup. Dari layar komputer, saya bisa menatap wajahnya yang terlihat menderita. Mungkin sudah lama mengidam penyakit. Saya hanya ada dalam beberapa file di dalam komputernya. Jadi saya tidak tahu akan dibawa kemana olehnya. Saya tidak akan ditinggalkan begitu saja, bukan? Saya mohon saudara berbuat sesuatu agar saya tidak lagi dihantui kebingungan yang pasti tidak akan ada selesainya. Sebelum semua file tentang diri saya yang kena virus, saya harap saudara bisa membujuk istrinya agar dapat menyelamatkan file-file tersebut. Saya sungguh tidak tahu apa segalanya itu menunjukkan bahwa nasib saya telah menjadi korban takdir manusia. Perempuan yang kini duduk di depanku adalah sosok yang lebih muda 6 tahun sampai 7 tahun dariku. Anak dari seorang usahawan yang belajar di Amerika, sama sepertiku atas biayanya sendiri. Perempuan ini sering memintaku untuk menemaninya untuk mendaftarkan diri ke berbagai kantor di kampus. Artinya Ida, perempuan itu harusnya menyelesaikan laporannya di perpustakaan. Aku juga seperti memiliki kepentingan untuk membantunya. Kampus ini tidak begitu indah, tetapi perempuan ini yang membuat kampus terasa indah. Ida selalu memiliki topik untuk dibicarakan pada waktu istirahat. Kram, kamu sudah makan? Belum. Kenapa? Kamu ingin menelaktirku? Jika boleh, aku ingin mentelaktirmu sebagai tanda terima kasih sebab kamu sering membantuku mengerjakan laporan yang menyebalkan ini. Boleh, kebetulan aku tidak memiliki uang. Ayo, kamu mau makan di mana? Di tempat kita biasa kan? Aku bercanda. Aku saja yang menelaktirmu. Tidak baik wanita mengeluarkan uang untuk pria, takut prianya ngelunjak. Aku gak keberatan sama sekali loh.
Ini sebagai tanda terima kasih saja. Sudah aku saja yang menelaktir. Bagaimana jika sekalian kita menonton film di bioskop? Aku dengar ada film bagus loh. Wah, boleh tuh Kram. Kebetulan aku sudah lama tidak menonton film di bioskop. Terlalu sibuk dengan laporan yang menyebalkan. Lalu kami berdua pergi untuk makan siang bersama dan menonton film di bioskop. Beberapa jam kemudian. Kamu mau mampir ke dromku dulu? Kebetulan tidak jauh dari sini, sekalian istirahat. Kali aja kamu capek. Boleh Kram. Maksudku, apa di drommu wanita diperbolehkan datang? Tempatku bebas. Wanita boleh datang sesuka hatinya. Asal jangan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Haha, apa sih kamu Kram? Ya sudahlah, kalau begitu aku mau mampir ke drommu. Kami berdua berjalan menuju dromku. Berbagai candaan serta gombalan kulontarkan untuk membuat Ida senang. Aku sangat nyaman saat bersama dengan Ida. Seperti sosok yang selama ini ku cari. Hingga tak terasa, kami telah sampai di drom. Waktu terasa sangat singkat saat bersama Ida. Silahkan duduk dulu, Dak. Kamu mau minum apa? Tidak usah repot-repot Kram. Air mineral saja. Ah, untuk Ida tidak ada yang merepotkan kok. Bagaimana kabar istrimu dan anakmu Kram? Mereka baik-baik saja. Tidak usahlah kita membicarakan mereka. Di sini hanya ada aku dan kamu. Mereka jauh di sana, Dak. Maksudmu? Maksudku, yang ada di sini cuma kita berdua. Mengapa tidak membicarakan kita berdua saja? Secara perlahan, aku mendekati Ida. Dia tidak melakukan penolakan sekalipun atau menghindar. Tanpa dipikir panjang, aku pun mencium bibirnya. Untuk pertama kalinya pada malam itu, Ida tidak pulang ke apartemennya. 3 bulan kemudian, aku telah menyelesaikan studi di negeri orang. Waktu terasa sangat singkat selama studiku. Kini saatnya aku kembali ke negeri tercintaku. Aku kembali sendirian, sebab Ida belum menyelesaikan studinya. Sekarang aku berada di bandara. Ida hanya sekedar mengantarku, lalu kembali ke apartemennya. Oh, kok nelpon? Kenapa? Memangnya tidak boleh? Bukannya begitu. Aku kira kamu sudah ada di dalam pesawat. Kan sekarang sudah jam 11 lewat. Aku kesal. Harus menunggu 3 jam. Ada kendala mesin katanya. Bisa jadi harus ganti pesawat. Akibat menunggu lama, aku sampai menangis tadi. Iya, aku bisa membayangkan betapa lamanya menunggu. Aku apalagi, tapi dulu kamu kan bilang ini cuman iseng. Tapi aku juga tak tahu harus berbuat apa. Aku apalagi? Aku apalagi? Aku apalagi? Kamu bilang begitu. Kalau aku hamil bagaimana? Hamil? Ya alhamdulillah. Loh, terus istrimu bagaimana? Bagaimana? Bagaimana apanya? Setelah kamu pergi, mungkin aku tak betah lagi di sini. Pengen ikut kamu pulang aja. Waktu kembali ke apartemen dari bandara, rasa jalan sunyi sekali. Aku mau menangis, Kram. Aku pun begitu, Ida. Tapi istrimu bagaimana? Tapi Bob pernah bilang supaya kamu cepat selesai kuliah lalu pulang, lalu berbahagia denganku. Kamu gila apa? Kram, kenapa kamu diam? Enggak, aku hanya kepikiran kenapa dulu kita nggak kabur aja berdua ke Kanada misalnya. Kamu memang gila, Kram. Tapi kan bukankah perkataanmu selalu main-main? Setauku begitu. Aku juga tidak tahu. Begini saja, apa aku batalkan penerbanganku lalu kembali ke apartemenmu? Lalu kita kabur sesuai dengan khayalanmu, begitu? Tapi tidak mungkin. Jakarta sangat ribut, kamu pun tahu. Dan juga ada anakku. Dan istrimu jangan lupa. Lagi pula kau sudah menjual semua barang-barangmu untuk membeli tiket pulang. Entahlah, aku bingung. Aku mencintaimu, tetapi tidak bisa meninggalkan istriku. Tapi aku juga tidak mau pergi meninggalkanmu. Aku juga mencintaimu, Kram. Walaupun kamu telah memiliki istri, aku akan tetap mencintaimu.
Kamu tidak memperlakukanku seperti boneka, tetapi memperlakukanku seperti ratu yang dicintai oleh rakyatnya. Kram, kamu masih di sana? Ida, maaf, aku harus mengakhiri panggilannya. Pesawat pengganti untukku pulang sudah tersedia. Maaf Ida, aku mencintaimu. Kemudian Soekram ke kamar mandi di bandara, duduk di kloset, dan membiarkan wataknya sebagai laki-laki lenyap. Kata ibu, anak laki-laki tidak boleh menangis. Aku sudah menahannya selama ini. Aku tidak tahu mengapa anak laki-laki tidak boleh menangis. Tapi untuk kali ini, maaf ibu, aku mengingkari janji sebagai anak laki-laki untuk tidak menangis. Aku mencintai Ida, sangat. Tetapi aku juga mencintai istriku dan tidak bisa meninggalkannya. Hukum aku ibu, karena tidak bisa menjadi anak laki-laki yang berkomitmen tegas. Laki-laki tidak seharusnya memiliki hati yang bercabang. Jakarta penuh spanduk. Setiap katanya selalu terbayang Ida, terjepit di antara huruf-hurufnya, atau denotasi yang berlangsung setiap harinya sejak muncul usaha mengganti pemerintahan yang sudah berkuasa selama 30 tahun itu. Aku selalu merasa terdesak di antara spanduk-spanduk itu. Bersama istri dan anakku, bersama Ida tentu saja. Ida selalu hadir dalam hidupku, selalu. Aku rindu sekali Ida. Sedang apa Ida di sana? Pak Soekram, apa kabar? Setelah kembali dari negeri orang menjadi tidak tahu ya tentang apa yang terjadi di negeri sendiri. Oh Pak Dekan, baik kabar saya Pak. Anak-anak beberapa hari ini selalu berjuang untuk menggulingkan kekuasaan pemimpin negeri kita yang sekarang. Ada yang bersiaga di gedung DPR, ada juga yang siaga di kampus. Pak Soekram tentu tidak keberatan jika ikut bergantian jaga dengan pengajar yang lain. Anak-anak pasti senang jika Bapak ada di antara mereka. Saya tahu. Pak Soekram, Heru kena tembak tadi malam. Beritanya ada di koran. Apakah Bapak tahu? Oh iya, saya belum melihat beritanya. Bapak akan pergi ke pemakamannya kan? Iya fans Bapak loh. Iya insya Allah, saya akan datang. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mengapa Ida tidak bisa pergi dari pikiranku? Aku selalu membayangkan banyak hal yang bisa kita lakukan berdua. Berdua saja, hanya aku dan Ida tanpa orang-orang pengganggu. Pak, sudah lewat tengah malam. Oh iya, pukul berapa sekarang? Pukul 12:30, Pak. Maaf, saya terpaksa membangunkan Bapak karena sudah malam. Bapak harus pulang kan, meskipun sudah ditelepon Ibu? Iya, nama saudara siapa? Nama saya Rosa, Pak. Nama yang bagus. Jadi, kamu yang selama ini menginap di kampus dan mengurus makan untuk mereka yang menginap di gedung DPR? Iya, Pak. Bapak pulang kan? Kasihan Ibu di rumah, Pak. Kalau Bapak tidak pulang, biar kami saja di sini yang mengurus semuanya. Untuk keperluan yang lainnya, juga sudah dibantu oleh Ibu Weni, semuanya beres, Pak. Kami akan mengantar Bapak pulang. Kalian ada mobil? Sebentar, saya kabari istri saya. Ya Pak, saya ada mobil. Kami tidak keberatan mengantar Bapak pulang. Ini Maman Pak, dia anggota Senat. Kami akan mengantar Bapak. Tapi bagaimana nanti pulangmu, Ros? Sudah kalian berdua saja yang mengantar saya. Itu rumah saya di depan yang pagarnya hitam. Nah yang ini, terima kasih sudah mengantar saya. Iya Pak, sama-sama. Kami mengantar Bapak, Bu. Selamat malam. Terima kasih sudah diantar, Nak. Ayo mampir dulu. Terima kasih, Ibu. Kami mau langsung kembali ke kampus saja. Oh, ya udah. Kalau begitu hati-hati di jalan. Hati-hati bawa mobilnya. Iya Bu, kami pamit dulu, permisi. Iya, hati-hati. Rosa dan Maman kembali ke kampus. Mau langsung tidur atau dibuatkan kopi dulu? Dibuatkan kopi dulu saja, Nuk. Banyak yang menginap di kampus, Kram. Lumayan banyak, mungkin ada 10 atau 20. Sudah mau tidur? Barusan minum kopi. Aku tunggu sampai kamu ngantuk lagi. Matamu kelihatan seperti orang baru bangun tidur.
Ah iya, tadi sebelum pulang aku sempat tidur dulu. Sepupu kita di kampung terkena musibah, baru saja di PHK. Makanya dia minta pinjaman uang ke kita. Ya memang baru musim orang-orang di PHK sekarang. Sudah jam 11, Nuk, kamu tidak ngantuk? Aku mulai ngantuk. Kamu sudah mau tidur? Ya sudah, aku juga ikut tidur. Semenjak si mawar cantik yang kekuningan itu mengantarkanku pulang, kami menjadi lebih dekat. Rosa sering menjemput dan mengantarkanku pulang. Kami juga sering makan siang bersama. Justru aku akan merasa aneh jika Rosa tidak menjemputku. Pak, makan siang yuk. Sebentar, Ros. Pak Dekan memanggil saya. Baik Pak, saya menunggu di mobil ya. 15 menit kemudian. Maaf, Ros. Jadi menunggu lama. Tidak apa Pak, sudah biasa juga saya menunggu, haha. Mau makan apa kita, Ros? Warung pizza dekat terminal bus bagaimana Pak? Bapak suka tidak? Saya mah apa saja suka, Ros. Perjalanan aku dan Rosa sangat damai. Mendengar ocehan-ocehannya membuatku nyaman. Aku hanya tersenyum mendengar suara merdunya. Di sini aja ya Pak, tidak apa kan? Tidak apa, Ros. Kan saya sudah bilang saya suka apa saja. Pak, sepertinya kekuatan ketiga telah masuk. Oh itu. Tadi pembicaraan selama rapat yang tidak bisa saya hadiri. Iya Pak, para mahasiswa pun harus berteriak lebih keras dan berjuang lebih hebat agar tidak kehilangan momentum perjuangannya dan terbenam oleh suara berdil aparat dan yel-yel kekuatan ketiga itu. Bagaimana sebenarnya cara kerja kekuatan ketiga itu? Sebenarnya, para mahasiswa tidak mengetahui persis cara kerja dari kekuatan ketiga itu ataupun keseluruhan pola peristiwa yang terjadi. Lalu bagaimana cara mahasiswa itu bertahan? Tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan tekanan atau bahkan melakukan kekerasan sampai penguasa jatuh. Kekerasan. Ya, kekerasan. Tidak ada jalan lain, Pak. Karena banyaknya mahasiswa yang telah gugur, jadi kita tidak bisa menyia-nyiakan usaha mereka untuk melengsarkan penguasa yang telah berkuasa selama 30 tahun. Sebab kekuasaan hanya bisa diruntuhkan dengan kekerasan, seperti yang sudah menjadi tradisi dalam sejarah kita. Ah, begitu. Saya tidak terlalu mengerti mengenai kekuasaan ketiga ataupun yang lainnya. Mawar ini selalu berjanji untuk menjemputku keesokan harinya, agar bisa terlibat dalam pertemuan lagi. Entah karena rapat atau karena si Mawar ini, yang selalu mengenakan jeans biru, juga mengenakan jaket untuk menutupi tonjolan di t-shirt yang ketat, yang rambutnya pakai poni dan berbau wangi. Aku tidak berani berpikir kenapa bisa mengetahui bau mawar itu dan juga kedua tonjolannya itu. Bibir itu dan aku tidak berani melanjutkan apa yang selama ini kupikirkan. Pada sore itu di ruang pengajar, aku menerima surat dari Ida. Aku membacanya berulang kali, lalu menyobeknya menjadi kecil. Tidak yakin apakah itu Ida yang selama ini ku kenal atau bukan. Untuk tanda tangannya memang itu nama Ida. Tetapi bahasa lisan Ida dengan tulisan sangat berbeda. Aku tidak ingin mengambil pusing, biarlah Ida menjadi bayang-bayang saja. Di mana gerangan mawar cantik itu? Tadi katanya mengajak makan bersama. Halo, ada apa, Nuk? Anak kita panas lagi, Kram. Harus dibawa ke rumah sakit. Bisa pulang sekarang untuk mengantar? Bisa. Tunggu sebentar ya, Nuk. Iya, Kram. Hati-hati, tidak usah ngebut bawa mobilnya. Maaf ya, Ros. Tidak jadi makan bersama. Assalamualaikum, Minuk. Di mana Esanya? Waalaikumsalam. Itu ada di kamar, Kram. Badannya panas sekali sejak tadi, padahal sudah aku kompres. Ya sudah, kamu siapkan saja barang-barang yang mau dibawa ke rumah sakit. Aku manasin mobil dulu. Iya, Kram. Halo, mau berbicara dengan Pak Sokram? Iya. Sedang memanaskan mobil, Pak. Kram, ada telepon dari Pak Dekan. Katanya mau berbicara denganmu. Iya, Nuk. Mana teleponnya sini? Halo, Pak Dekan. Bisa ke kampus tidak, Ram? Sudah sangat gawat di sini. Untuk menenangkan mahasiswa, beberapa pengajar juga sudah dikabari. Ya, Pak. Tapi anak saya sedang sakit.
harus dibawa ke dokter. Nanti habis dari rumah sakit saya ke kampus ya. Sudah, Kram. Cepat sembuh untuk anakmu. Ya, makasih Pak sebelumnya. Ada apa, Kram? Ada situasi gawat di kampus, jadi harus segera datang. Maaf, nanti habis dari rumah sakit aku langsung ke kampus. Ya sudah, tak apa, Kram. Yang penting Esa dapat diantar ke rumah sakit dulu. Ayo kita berangkat, takut Esa makin panas. Sebentar Nuk, aku mengangkat telepon dulu, takut penting. Kamu masuk dulu aja ke dalam mobil. Iya, Kram. Halo Rosa, kenapa Ros? Itu Pak, ada banyak gerombolan orang yang mulai mengamuk, entah datang dari mana. Ibu saya tidak mau meninggalkan rumah warisan, padahal sudah saya suruh keluar dari rumah. Kamu di mana? Di rumah kan? Kamu sembunyi saja di tempat yang tidak mudah ditemukan orang-orang. Tetap bertahan, jangan keluar dulu ya. Telepon dari siapa, Kram? Sebentar. Ros, dengar. Kamu jangan kemana-mana. Saya mau mengantar anak saya ke rumah sakit dulu. Nanti saya jemput kamu dan ibu kamu di sana ya. Maaf, saya harus pergi dulu. Dalam perjalanan, aku sangat gelisah antara harus menemani anakku di rumah sakit, mengurus mahasiswa di kampus, atau menjemput Mawar Indah itu. Aku tidak mengerti mengapa setelah mendengar kabar dari Mawar itu, menjadi seperti orang kesetanan, bahkan lupa menutup pintu garasi. Entahlah, itu tidak penting sekarang, yang penting adalah Mawar cantik itu. Anak saya sakit apa, Dok? Demam berdarah, Bu. Memang lagi musim anak sakit begini. Sebaiknya anak ibu dan bapak dirawat di rumah sakit agar keadaannya masih bisa kita kontrol. Bagaimana, Kram? Hah? Ya sudah, bagaimana baiknya saja. Yang penting anak saya cepat sembuh. Ya sudah. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Permisi. Iya, Dok. Terima kasih. Kamu bakal menginap, Kram. Kalau begitu, aku pulang dulu untuk mengambil baju buat Esa. Tidak usah. Aku di sini saja. Biar aku mengambil pakaian Esa. Aku juga harus ke kampus untuk melapor pada Pak Dekan. Hal yang kukhawatirkan di sini selain anakku, yaitu Mawar itu. Maaf karena berbohong, Nuk. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana gugurnya daun-daun mawar itu. Membayangkan adegan demi adegan, tetapi sayangnya perjalananku tidak semulus biasanya. Saat menuju rumah Mawar Indah itu, aku mendengar kaca mobilku dilempari batu, membuatku tak sadarkan diri. Hal terakhir yang kuingat adalah istri beserta anakku tampak di luar jendela pesawat seperti meneriakkan sesuatu yang tidak pernah bisa kudengar.